Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, Thumma radadnahu asfala safilin, Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Wa salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa habibur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi alladhi yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku ikhwah fillah, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan barokah dalam hidupnya, barokah rizkinya, barokah umurnya, dan mudah-mudahan saat-saat akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, mari dari hati yang tulus kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat anugerah. Di antara nikmat anugerah yang sangat besar dalam kehidupan manusia adalah ditetapkan iman dalam lubuk hatinya. Dengan iman inilah manusia akan mendapatkan suatu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan iman inilah yang tergerak bergetar hatinya ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merawat iman kita, menjaga iman kita sampai akhir hayat kita tetap dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia Allah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nama kita dipanggil oleh baginda Nabi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini sejenak kita merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an agar iman kita dari Jumat ke Jumat semakin meningkat, agar ibadah kita dari Jumat ke Jumat semakin berkualitas. Karena manusia hidup di dunia dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh umur. Suatu saat
ketika ajal menjemput kita, ketika kematian menjemput kita, maka kita akan berpindah, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara, meninggalkan jamaah, meninggalkan dunia ini. Akan kemana kita perjalanan berikutnya? Akan memasuki alam yang disebutkan alam barzakh atau alam kubur. Berapa lama kita berada di alam kubur? Sampai dengan hari kiamat. Lantas manusia akan kemana setelah dibangkitkan dari hari kiamat? Akan menemui alam yang terakhir, yaitu alam akhirat, yang tidak ada batas waktu lagi. Semuanya selama-lamanya abadan, ketika telah akan berada di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal yang akan dibawa menghadap kepada Allah adalah ketakwaannya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita merenungkan sejenak dalam ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Adalah kekuatan iman ketika kita menghadapi musibah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah musibah itu menimpa dalam diri seseorang kecuali dengan seizin Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa yang tertimpa musibah kemudian semakin beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, niscaya Allah akan berikan petunjuk di dalam lubuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya, dalam tengah-tengah perjalanan sandal Rasulullah itu terlepas talinya. Ketika dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandalnya terlepas, tali sandalnya terlepas, lantas baginda Nabi mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah dengan lepas talinya saja ini termasuk musibah? Pertanyaannya kepada para sahabat kepada Nabi, apakah hanya terlepas tali sandalnya saja ini bentuk daripada musibah? Apa jawab Nabi? Kalau bala, ya benar. Setiap yang menimpa kesusahan, kesulitan kepada orang yang beriman itu termasuk musibah. Setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap keburukan yang menimpa pada orang yang beriman itu termasuk musibah, kata Nabi. Akhir-akhir ini kita mendengar dan kita melihat di negeri kita banyak sekali terjadi bencana. Dari mulai di belahan bumi Aceh sampai di Sumatera Utara, sampai beberapa hari minggu kemarin kita melihat di dataran Lembang di puncak terjadi longsor yang begitu hebatnya sampai meratakan semua dari penduduk sampai rumah gak kelihatan. Apakah ini bentuk musibah atau bencana atau azab? Kalau bencana itu menimpa pada orang yang beriman, itu bukan azab, tetapi apa? Itu adalah musibah.
Tapi kalau bencana itu menimpa kepada orang-orang yang zalim, maka itu disebutkan azab atau siksa. Jadi orang-orang yang beriman ketika wafat terkena bencana, Rasulullah menyebutkan itu adalah matinya mati syahid. Oleh karena itu, kenapa Allah menurunkan musibah ke dalam diri orang-orang yang beriman? Imam Ghazali menyebutkan ada 3 kriteria ketika Allah menurunkan bencana kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, musibah itu berbentuk ujian, yaitu tazkirah, peringatan, agar orang-orang mengingatnya atas segala selama ini dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia kembali kepada Allah. Janganlah membuat kerusakan di alam ini. Ketika membuat alam kerusakan ini, maka akan diturunkan bencana. Maka ini adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ketika musibah menimpa kepada orang yang beriman, ini adalah bentuk tarfa'ud darajah, akan diangkat derajatnya. Dia udah orang yang baik, tapi kena musibah juga, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum dia sakit, kurang sekali ibadah, kurang sekali dia dekat kepada Allah. Lantas diberikan musibah dengan sakitnya, dia semakin rajin ibadah, semakin dekat kepada Allah, bahkan doanya sampai meneteskan air mata. Ya Allah, kenapa musibah ke dalam diriku ini? Kalau orang yang beriman, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan musibah, lantas dia beriman kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya adalah karena keimanannya, yang keduanya karena kesabarannya. Oleh karena itu, ada 3 orang-orang yang mendapatkan kekuatan ketika mendapatkan keimanan, mendapatkan musibah. Siapa orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah ketika mendapatkan musibah yang menimpa dalam dirinya? Apakah dia sakit? Apakah musibah dengan keluarganya? Apakah musibah yang menimpa masalah ekonominya? Apakah musibah yang menimpa dalam kehidupannya? Ada orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Kata Al-Quran menyebutkan yang pertama yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Maka yahdi qalbahu, hatinya akan diberikan petunjuk, adalah petunjuk keimanan agar kita bisa melampaui menghadapi musibah yang terjadi. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang bersabar. Ketika dia sedang mendapatkan musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala musibah yang menimpanya. Bagaimana ujiannya para nabi? Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah 30 tahun, rindu ketemu dengan anaknya yaitu Nabi Yusuf. Baru 30 tahun ketemu, sampai dalam kerinduannya itu Nabi Yakub matanya menjadi buta. Tapi setelah dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf, sampai ketika akan memasuki istananya Nabi Yusuf, Nabi Yakub mencium baunya anaknya yang 30 tahun berpisah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub? Nah, fasobrun jamil, sabar itu indah. Sabar itu indah. Setelah 30 tahun baru dipertemukan, akhirnya mata yang tadinya buta
bisa melihat kembali ucapannya Nabi Yakub diabadikan dalam Al-Quran. Fasabrun jamil, sabar itu adalah indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun sakit, beliau merintih kehadiran Allah, mengadu kepada Allah, tidak ada putus asa walaupun ujiannya berat. Dari kaya jatuh miskin, dari miskin jatuh sakit, dari sakit ditinggal oleh anak-anaknya, meninggal dunia semuanya. Apakah Nabi Yakub, Nabi Ayub itu putus asa? Tidak, bersabar, merintih, mengadu kepada Allah. Aduannya, rintihannya Nabi Ayub diabadikan dalam surat Al-Anbiya. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah Gusti, aku menderita, aku sakit, diuji sekian lama. Wa anta arhamur rahimin, namun aku yakin Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ucapannya Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi Ayub diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 18 tahun. Tidak ada orang yang harus putus asa manakala memiliki iman. Jangan pesimis, jangan putus asa ketika kita menghadapi ujian-ujian dalam hidup, karena semuanya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala bersabar. Yang tiga, yang terakhir, siapa orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah ketika mendapatkan musibah? Adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang tawakal, itulah akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun musibah yang menimpa dalam diri kita, kita senantiasa bersabar, beriman kepada Allah. Barangkali itu ada sebagai teguran selama ini kita melaksanakan jauh dari perintah Allah, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbentuk tadkir. Begitu juga barangkali selama ini kita kurang sabar dalam menghadapi hidup ini, diberikan ujian musibah oleh Allah agar kita menjadi orang yang sabar. Yang ketiganya, agar kita selamat dalam hidup ini, tawakal dan pasrah kepada Allah. Karena kadang-kadang kita selalu mengandalkan akal pikiran kita, padahal tidak semua yang kita rencanakan akan terjadi dalam diri kita. Ada kita sudah rencanakan, tapi kadang-kadang semuanya tidak berhasil, semuanya adalah tidak sesuai yang diharapkan. Apa yang kita harapkan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah membaca doanya Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau yang melindungi aku, cukuplah Engkau yang menolongku. Engkaulah yang maha melindungi, Engkaulah yang maha menolong. Alaihi tawakkaltu, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Engkaulah Tuhan yang menguasai segala alam jagat raya ini dan menguasai kelak nanti di aras semuanya. Itulah yang menenangkan hati kita agar ketika kita menghadapi musibah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi al-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله قال في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبقية الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهي ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, Engkaulah yang maha penyayang. Bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah. Tuntunlah hati ini agar senantiasa berzikir dan menyebut asma-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Kau berikan umur kepada kami, jadikanlah umur yang barokah. Jadikanlah sisa-sisa umur kami untuk ibadah mencari ridha-Mu ya Allah. Dan wafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ilahi ya Allah, maafkanlah dan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, tempatkan ia ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Ilahi ya Allah, berikan kami kemampuan agar bisa melaksanakan segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Sampaikan usia kami ketemu dengan bulan Ramadan. Berikan kekuatan kepada kami agar bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azza yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.